Dan di belakang sana ada sosok yang sangat legendaris, yaitu Nyai Roro Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sehat semuanya. Di belakang saya ada sebuah lukisan yang saya kerjakan pada tahun 2017. Lukisan ini bertemakan tentang salah satu sosok tokoh yang sangat fenomenal di salah satu Kesultanan Islam pertama, yaitu Panembahan Senopati. Pastinya sudah banyak yang tahu dan membaca sejarah tentang perjalanan Panembahan Senopati. Panembahan Senopati adalah putra sulung dari ayahanda Ki Ageng Pamanahan. Beliau mendirikan kerajaan yang cukup besar, yaitu Mataram di hutan Mantaok, yang dulu sebuah perdikan atau kadipaten yang dibangun oleh ayahandanya, yaitu Ki Ageng Pamanahan. Dan setelah Ki Ageng Pamanahan mangkat atau meninggal, lalu tahtanya diberikan kepada anaknya, yaitu Danang Sutawijaya, yang akhirnya menjadi sebuah kerajaan besar Kesultanan Islam di Mentaok, dan kelak menjadi satu kerajaan yang bernama Mataram. Di sini saya menggambarkan peperangan, dan di sini ada sebuah tugu yang melambangkan sebagai ikon tempat beliau bersemayam di Kota Gede. Dan di belakang sana ada sosok yang sangat legendaris, yaitu Nyai Roro Kidul. Nah, ngomongin tentang perjalanan Panembahan Senopati, saya sedikit mau bercerita tentang pengalaman saya waktu melukis tentang Panembahan Senopati ini. Apakah hanya sekedar lukisan yang saya buat itu hanya karena membaca, atau ada pengalaman lain di balik lukisan ini? Jadi waktu itu saya ngelukis beberapa tokoh raja yang ada di Jawa, dari Kerajaan Singosari hingga Mataram dan sampai ke Cirebon, Banten, dan lain sebagainya. Ada beberapa pengalaman yang saya dapat ketika saya melukis Panembahan Senopati, yaitu seperti saya masuk ke dalam frekuensi masa lalu, dan seakan-akan saya merasakan ada di alam tersebut, atau ada di masa yang pernah terjadi di waktu itu. Jadi gini, sebelum saya melukis tentunya saya punya niat yang tulus, dan tentunya saya juga sedikit bertanya kepada orang-orang yang mengerti tentang sejarah Panembahan Senopati, dan saya juga membaca artikel-artikel yang bisa menambah wawasan saya. Akan tetapi dari kesemuanya itu saya tetap kembali ke dalam diri saya sendiri, bahwa saya mau melukiskan bukan saja sekedar katanya-katanya, tetapi saya ingin menumpahkan dan menjadi komunikasi batin saya. Dan saat itu saya merasa
seperti larut ke dalam suasana masa lalu, dan seakan saya melihat layar lebar yang di sana banyak cerita-cerita dan kisah-kisah yang mungkin saya tidak bisa menggambarkan semuanya, tetapi saya lebih fokus pada cerita Panembahan Senopati, dan terutama boleh dibilang dalam tanda kutip kesaktian-kesaktian yang beliau miliki. Dari beberapa yang saya baca ada kisah-kisah tentang kesaktiannya, dari pusaka yang dia punya, yang konon salah satu mantrinya ingin mencoba kesaktian Panembahan Senopati, dan beberapa lama dia mengincar untuk mencoba cari kelemahan Panembahan Senopati, dan saat itu dianggapnya Panembahan Senopati itu sedang lengah, jadi ditusuk dari belakang, katanya ditusuk dari belakang dengan kerisnya. Tetapi berapa kali dia menghujamkan kerisnya, nggak ada yang mempan, alias Panembahan Senopati itu kebal. Dan ketika Panembahan Senopati itu melihat ke belakang, ternyata sedang ada yang ingin berbuat jahat. Dia pun sendiri nggak sadar kalau ada yang mau membunuhnya. Ternyata pas dilihat orangnya itu kenal dan sangat ketakutan, bergetar dan lunglai lemas. Tetapi akhirnya dimaafkan. Dan konon ketika saat berperang dengan pasukannya, itu ada bala bantuan gaib yang sulit ditaklukkan oleh lawan-lawannya. Dan pastinya cerita yang paling kesohor yaitu pertemuannya Panembahan Senopati dengan Nyai Roro Kidul. Nah, bagaimana kisah yang sangat melegenda ini? Saya akan memberi pengalaman saya tentang perjalanan sang Panembahan Senopati menemui sosok ratu di pantai selatan yang sering kita kenal, Nyai Roro Kidul. Perjalanan spiritual Danang Sutawijaya yang begitu melegendaris yaitu pertemuannya dengan Ratu Pantai Selatan atau Nyai Roro Kidul. Tapi bagaimana awal mulanya Danang Sutawijaya akhirnya bersemedi di salah satu pantai selatan. Saya seperti melihat sebuah layar lebar yang dipertunjukkan ada salah satu tokoh dalam imajinasi saya, yaitu Danang Sutawijaya sedang berjalan dengan kudanya, menunggangi kudanya di pinggiran jalan setapak yang tidak jauh dari pantai selatan. Dan tiba-tiba dia terhenti karena di depan kudanya melihat ada cahaya dari dalam tanah yang memancar ke atas. Danang Sutawijaya hanya melihat cahaya itu, lalu cahaya itu bergerak naik ke atas, itu sebesar bola, menyala gitu. Lalu cahaya itu seakan-akan memberi tanda kalau Danang Sutawijaya ikuti saya gitu. Oh, saya merinding lagi. Dan benar, itu si cahaya itu bergerak maju, dan Danang Sutawijaya mengikuti aja dari belakang, dan tiba-tiba melesat ke atas. Karena cahaya itu melesat ke atas, tentu Danang Sutawijaya nggak bisa ikut terbang juga. Jadi dia menyisiri lewat pinggirannya, lewat di balik pohon-pohon, terus dia mengikuti arah cahaya kemana. Ternyata jatuhnya ke lautan. Dan di situ Danang Sutawijaya hanya bisa memandang
jatuhnya cahaya tersebut. Sejenak dia memejamkan mata dan mencoba berzikir, mengolah batinnya dan berkomunikasi dengan alam semesta yang ada di situ. Dan di situ sebuah petunjuk supaya dia bersemedi di situ, karena di situ akan menemukan banyak petunjuk-petunjuk dan arahan yang akan membawa cita-cita besar Danang Sutawijaya tercapai. Singkat cerita, Danang Sutawijaya memutuskan untuk bertapa, bersemedi, bertafakur di sebuah karang kecil yang cukup untuk dia duduk bersemedi, dan karang itu setengahnya terkadang dihempas oleh ombak. Dia menghadap ke lautan dan bersemedi, bercipta rasa dengan alam semesta di sana. Dan satu ketika setelah beberapa lama dia bersemedi, tiba-tiba laut itu seakan ketarik ke sana, ke dalam. Jadi surut gitu, laut itu kayak mau tsunami gitu. Tiba-tiba ombaknya itu keseret ke dalam sana. Nah, di sana ada suara gemuruh yang sangat besar di tengah laut itu. Dan anehnya, ombaknya itu benturan di tengah laut. Itu sangat dahsyat. Dan akhirnya Danang Sutawijaya yang tadinya memejamkan mata, hening, dia tergugah. Dia mendengar suara yang ada di hadapannya sangat dahsyat, menggelegar. Dan ketika membuka mata, di antara ombak yang besar itu muncul cahaya yang dia kenali, yaitu cahaya yang pertama mengantarkan Danang Sutawijaya ke situ. Cahaya itu memancar begitu terangnya gitu, dan lambat laun meredup. Saat itulah muncul sosok wanita, sosok ratu, sosok yang sangat mempesona dan berkarisma. Wajahnya bercahaya, gaunnya seolah melambai-lambai, dan tiba-tiba di tangannya mengeluarkan cahaya. Ratu ini mengeluarkan cahaya dan mendekati Danang Sutawijaya. Lalu dalam pembicaraannya kurang lebih seperti ini. Kisanak, mengapa kau membuka gerbangku? Dan apakah gerangan yang ada dalam benakmu sehingga engkau mendatangi aku? Lalu Danang Sutawijaya mencoba mengutarakan hasrat dan isi hatinya, juga cita-cita yang ingin dia tempuh. Kanjeng Ratu, bisakah engkau membantuku untuk mewujudkan cita-cita saya agar saya bisa menjadi seorang raja di tanah Jawa untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatku? Kisanak, saya bisa mewujudkan semua keinginanmu, tetapi dengan syarat yang harus engkau ikuti. Apa saja syaratnya, Nyai Ratu? Lalu sang ratu memberikan beberapa syarat yang harus Danang Sutawijaya
Ikuti. Syarat yang pertama, dalam peperangan Kisanak tidak boleh berperang di sekitar wilayah Laut Selatan. Danang Sutawijaya hanya menganggukkan pelan. Lalu syarat kedua, Kisanak berkenan untuk bersatu dengan saya atau menikah dengan Ratu Pantai Selatan. Jadi Nyai Ratu ini memberi syarat yang kedua, yaitu supaya penyatuan antara manusia dan makhluk lain, yaitu Nyai Ratu Roro Kidul, dan menginginkan Danang Sutawijaya untuk menikahi atau mungkin bersatunya tubuh antara manusia dengan makhluk dari dimensi lain. Ya, karena secara fisik Nyai Ratu itu sangat cantik dan berkarisma, mempesona, menakjubkan. Akhirnya Danang Sutawijaya menyetujui semua, dan setelah Danang Sutawijaya menyetujui persyaratan yang kedua, yaitu tidak berperang di wilayah atau di sekitar Laut Pantai Selatan, dan bersedia menikahi Nyai Ratu Roro Kidul, dan yang ketiga, Danang Sutawijaya diberi cahaya yang ada di tangannya Nyai Ratu. Jadi Nyai Ratu itu bawa cahaya yang tadi masih bersinar sambil ngasih wejangan, lalu terimalah pusaka ini sebagai tanda ikatan, sebagai tanda engkau telah bersatu dengan dunia kami. Lalu setelah akhirnya Danang Sutawijaya menerima cahaya itu, dan setelah ada di tangan Danang Sutawijaya, cahaya itu berubah menjadi satu benda yang seperti batu, bulat seperti telur. Lalu Danang Sutawijaya bertanya, ini untuk apa Nyai Ratu? Bawa saja, nanti kelak kamu akan tahu, nanti kelak Kisanak akan tahu manfaat yang harus engkau jalankan. Nah, singkat cerita, pertemuan antara Danang Sutawijaya dan Nyai Roro Kidul itu selesai. Dan setelah itu Danang Sutawijaya menemui Sunan Kalijaga dan